Pancasila dalam sejarah Indonesia. Tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Yuniar Mujiwati, SPD, MPD. Arti Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu etimologis, terminologis, dan historis. Pengertian secara etimologis, Pancasila mempunyai 2 arti, yaitu panca yang artinya 5, sila yang dengan huruf I biasa artinya dasar, sila dengan huruf I panjang artinya baik atau senonoh. Secara terminologis, yaitu dimulai sejak sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila dipergunakan oleh Bung Karno untuk memberi nama pada 5 prinsip dasar negara Indonesia yang diusulkannya. Selain itu, pada pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 tercantum 5 asas Pancasila sebagaimana tertera dalam alinea 4, bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila pada zaman kerajaan. Terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Nilai Pancasila yang dicerminkan oleh Kerajaan Kutai yaitu ada 3. Yang pertama, nilai ketuhanan, nilai kesejahteraan, dan nilai persatuan. Kedua, Kerajaan Majapahit. Nilai Pancasila yang dicerminkan oleh Kerajaan Majapahit ada 5. Yang pertama nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat nilai kerakyatan, dan yang kelima nilai keadilan. Yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Nilai Pancasila yang dicerminkan dalam Kerajaan Sriwijaya juga ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila secara historis. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang, yaitu Koniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Dari janji tersebut, pemerintahan Jepang kemudian membentuk apa yang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai atau dalam istilah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI diresmikan oleh pemerintahan Jepang yang diketuai oleh Hachiman Wedyo-Diningrat pada tanggal 1 Maret 1945. Pembentukan BPUPKI bertujuan menjalankan tugas menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembentukan Indonesia Merdeka yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, hukum, serta tata pemerintahan. Selama mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 yang diselenggarakan di Gedung Chosangin yang sekarang menjadi Gedung Pancasila di Jalan Taman Pejabon, Jakarta Pusat. Pada sidang pertama ini BPUPKI lebih banyak membahas tentang dasar negara, dan ada 3 tokoh yang mengemukakan pandangannya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin membagi dalam 5 hal, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyatakan bahwa pernyataan mengenai dasar negara dan hakikatnya adalah pernyataan tentang cita-cita negara. Pada pidatonya, Supomo tidak mengusulkan mengenai dasar falsafah negara Indonesia Merdeka, melainkan beliau mengusulkan mengenai aliran bagi negeri Indonesia Merdeka, yaitu aliran atau paham integralistik.
Pada pidato yang disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memunculkan nama Pancasila. Mengenai dasar negara Indonesia, Soekarno mengusulkan adanya 5 dasar, yaitu 1. Dasar kebangsaan, 2. Dasar internasionalisme, 3. Dasar mufakat, dasar perwakilan dan dasar permusyawaratan, 4. Dasar kesejahteraan, dan 5. Dasar ketuhanan. Ketiga usulan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno tersebut dilakukan pembahasan lebih lanjut dalam sidang BPUPKI yang kemudian membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Adapun yang dihasilkan oleh panitia 9 dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 11 Juli 1945. Pada sidang kedua ini, panitia perancang Undang-Undang Dasar menyepakati untuk menyetujui isi Piagam Jakarta sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI, terdapat perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta karena rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diusulkan oleh Panitia 9 mendapatkan penolakan dari utusan Indonesia bagian Timur, yaitu mengenai rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.